datang kembali di channel saya, channel Tinta Fitex, yang penting tas terus. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah barokah, dan semoga dimudahkan segalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, konten kali ini mau ngevlog santai saja ya. Ini perjalanan berangkat kerja ya, dari Ungaran ke Semarang. Ya, untuk para pejuang rupiah, hati-hati di jalan, tetap semangat, ada keluarga yang menanti di rumah. Tetap fokus dan jangan terburu-buru ya, santai saja. Jadi ya, konten kali ini kita pembahasan di sektor perkoplingan ya, untuk akselerasi saja ya, sambil menemani aku perjalanan. Kita pembahasan di sektor akselerasi untuk motor manual ya, yang aku sudah ganti pada motor aku ini, si Legron. Itu di sektor perkoplingannya itu udah aku full upgrade ya. Tenang nih. Iya tenang. Jadi dari kampas kopling, plat kopling, sama per kopling ya. Dulu waktu aku 1 tahun yang lalu itu menggunakan per kopling BRT ya. Terus aku ganti ke per kopling punya Shogun Robot itu. Kayaknya sama Shogun SP, kelihatannya sama. Itu tak buat harian, tak buat track day, sangat-sangat rekomen ya. Udah 1 tahun ini udah aku pakai, performanya tetap masih oke ya, nggak ada ngelemot sama sekali ya. Ada video aku yang udah 1 tahun yang lalu ya, ada kok, tentang akselerasinya si Legron ini, pergantian kampas kopling. Jadi dulu itu waktu awal-awal aku make Ninja kalau nggak salah, itu tuh yang aku ganti cuman kampas kopling ya. Aku kasih pakai merek TDR waktu itu. Yang aku rasakan itu 1-3 bulan itu akselerasinya masih oke ya, enak gitu. Tapi setelah itu dia kayak biasa saja menurut aku, nggak sama kayak standarnya lagi gitu ya, nggak seperti waktu kita pemasangan di awal ya. Terus aku cari-cari info, ternyata kalau kalian kepengen akselerasinya itu tetap bagus, kalian tuh harus mengganti juga dengan plat kopling yang racing juga ya. Jadi kampas kopling yang racing itu harus menggunakan plat kopling pula yang racing pula. Soalnya biasanya kalau kita cuman penggantian pada kampas kopling itu, yang habis itu plat koplingnya ya, bukan kampas koplingnya ya. Kampas koplingnya masih tebal, tapi plat koplingnya udah menipis. Nah, aku saranin kalian kalau mau mengganti kampas aftermarket yang racing gitu, kalian juga harus mengganti sama plat koplingnya ya. Kalau plat kopling sendiri aku menggunakan KTT yang iron, yang besi, bukan yang aluminium ya. Alhamdulillah nggak ada trouble sama sekali ya. Tarikannya juga enteng, nggak ngelemot sama sekali. Jadi aku padukan dari kampas kopling aku menggunakan TDR, plat koplingnya aku menggunakan KTT. Terus
Terus spare koplingnya yang saat ini aku gunakan originalnya Shogun ya, Shogun SP atau Shogun Robot itu loh. Jadi jangan sampai salah ya kalian untuk penggantian part racing, karena kalau tidak didampingi dengan part yang lain itu biasanya ada yang kalah lebih cepat ya, karena kapas kopling itu kan gesekan ya, sangat panas itu. Untuk kabel kopling, jika motor kalian sama kayak motor aku menggunakan punyanya KLX ya. Bisa juga menggunakan punyanya Supra. Kelebihannya itu di sini enggak belok-belok ya. Kalau standarnya dari Suzuki Satria F kan banyak tekukannya gitu ya. Di sini tekukan, di L ini, terus sama di bawah itu ada tekukan juga ya. Kalau punya KLX enggak, dia langsung lurus. Dan juga PNP kok, tinggal pasang saja sih. Untuk oli mesinnya sendiri, kalian pasti nggak percaya ya, banyak temanku yang nggak percaya, tapi mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri kalau aku menggunakan oli mesin diesel ya, bukan oli motor yang biasanya itu ya. Aku menggunakan sel Rimula R5 ya, yang diesel yang warna botolnya biru itu. Aku menggunakan itu ya dari dulu, dari aku pakai Aero, GSX, Ninja, Fish Air dan lain-lain lah. Motor-motor aku selalu aku menggunakan oli diesel ya. Apa enggak anu mas, slip coupling, apa enggak berat mas? Oh jangan salah, menurut aku oli diesel itu semakin panas dia semakin enteng ya tarikannya ya. Di kopling pun juga nggak pernah slip kopling sama sekali. Yang penting itu waktu penggantian, misalnya kalian perhatikan SAE nya ya, biasanya kalian menggunakan 1040 ya, cari oli diesel yang SAE nya sama 1040. Jadi jangan dikasih yang 1540, itu lebih kental juga ya kayaknya. Kenapa aku memilih oli diesel? Jadi oli diesel itu mengandung kandungan seperti deterjen gitu ya. Kalian tahu sendiri kan, mesin diesel itu kalau kalian buka mesinnya itu, tutup olinya itu kelihatan wah hitam sekali kan, kelihatan sangat kotor ya. Kalau olinya tidak bagus, tidak bisa membersihkan ruang bakar, maksud saya mesin tersebut, pasti jadinya akan kerak semua ya. Karena ya tahu sendirilah diesel seperti itu. Nah itu salah satu apa ya, keistimewaan dari oli diesel ya. Jadi dia mengandung deterjen. Aku pun juga sering membuktikan, aku buka blok mesinnya itu ya, nggak ada sama sekali kayak coklat-coklat kerak-kerak gitu tuh, nggak ada, bersih sih kayak motor baru. Kalau aku pernah buka itu malah yang pakai oli-oli motor biasa-biasa itu malah dia kayak gosong-gosong coklat gitu ya. Barangkali motor kalian juga pernah kalian bongkar ganti kampas kopling gitu di blok mesin kalian, atau di mesinnya itu nampak coklat-coklat itu ya. Nah itu olinya jelek itu. Baru kemarin ini aku ganti olinya menggunakan oli Shell Rimula R5 itu. Ada si Alvin, temen aku juga, temen track day juga, dia sampai kaget loh. Tak kasih lihat nih loh oliku apa. Enggak kan juga boleh mas loh, enggak, biasa aja. Kan tahu sendiri kalau waktu track day itu benar-benar kita itu nyiksa mesin ya, engine brake lah, power digas terus lah, seperti itu ya. Aman-aman aja itu, alhamdulillah. Mesinnya juga enak,
masih tetap responsif. Dari durasi pergantiannya pun juga lebih, aslinya lebih lama oli diesel ya ketimbang oli yang biasa itu. Cuman aku ya sesuai motor aja lah, misalkan 1 bulan atau 2 bulan atau enggak kilometer ya, sesuai kilometer 3.000 itu 5.000 pun ya udah masalah sih, misalkan motor kalian enggak vampir ya, enggak ngisep, enggak olinya enggak habis ya. Kayak Aerox NMAX itu kan motor-motor vampir itu. Aku punya 2 motor itu, aduh olinya sering waktu aku ganti itu pasti olinya berkurang banyak ya. Di sini adakah juga penggemar oli sesat? Jadi ya seperti itu ya, review part racing terutama di sektor perkoplingan motor manual ya. Jadi saran saya seperti itu, dan menurut saya pemakaian dengan cara yang kasar terus sehari-hari juga kadang buat sangmorian keluar kota, worth it ya, masih oke lah motornya. Menurut aku kalau kita mengganti partnya itu sesuai ya, insya Allah motornya pun tetap masih enak ya, walaupun dipakai udah lama pun tetap oke. Ya mungkin konten kali ini aku akhiri sampai di sini ya. Terima kasih udah menemani perjalanan aku, dan semoga konten kali ini bermanfaat buat kalian. Semoga menjadi referensi untuk kalian apa aja part-part yang harus kalian ganti. Jadi jangan asal ganti part racing ya, kalian harus sesuaikan atau pelajari lah, beratnya seperti itu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah barokah, dan dipermudahkan segalanya. Amin amin ya rabbal alamin. See you next video. Bye.